Apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Nggak ada? Ibu, Ya, silakan, saya tunggu. maaf Silakan. Bu, sebenarnya saya pengen tanya, ini kan kita kan udah tahu kan kalau proyeknya itu behind schedule gitu kan Bu. Terus setelah kita mengetahui ini, kalau misalnya ini diimplementasikan pada saat kita bekerja gitu Bu, apa yang harus kita lakukan setelahnya Bu? Bantu saya menjawab? Ada yang bisa bantu saya menjawab? Tadi ini pertanyaan dari siapa? Dari saya Bu, Sri Rezeki Andino. Oh iya. Mungkin Sri bisa bantu saya jawab? Kan saya bertanya Bu. Emangnya yang bertanya nggak boleh ikut jawab? Bisa jadi yang bertanya itu suka ngetes. Kalau menurut Sri seperti apa? Eh, karena dia mungkin karena ini SV-nya minus, jadi kita tambah lagi budgetnya. Gitu kali ya Bu? Kalau budget udah tetap ya, tadi budget at completion. Jadi budget udah ditetapkan sejak awal, udah di planning dan udah disebutkan nih budget akan sampai berakhir budget at completion ya, BAC ya, atau total budget itu udah ditetapkan sebesar 10.000. Jadi budget nggak bisa ditambah gitu. Ehm, jadi di sini di bagian project cost management itu kita berusaha untuk menilai apakah kinerja dari project pada suatu waktu itu sesuai dengan harapan kita atau enggak gitu ya. Jadi kita sebutnya apa namanya untuk menilai kinerja sebuah proyek. Kita menggunakan beberapa indeks ini. Ada SPI, ada SP, ya. Kalau teman-teman ngelihat di daftar rumus itu juga ada apa lagi ya? Ada VAC nanti ya, CPI gitu kan. Nah, itu masuk dari bagian-bagian dari indeks yang biasa kita gunakan untuk mengetahui apakah kita behind schedule atau ahead ahead of schedule. Apakah kita akan kehabisan dana atau anggaran atau kita akan kekurangan anggaran gitu ya. Nah, kemudian begitu kita sudah tahu nih ketika kita akan behind schedule itu artinya kita sudah merencanakan harusnya selesai 50% tapi ternyata progresnya kita nggak nyampe. Nah, kalau kita behind schedule biasanya apa yang harus kita lakukan kalau waktu di project time management kemarin? Ada yang masih ingat nggak ya? Menambah SDM, Bu. Betul, menambah SDM ya. Atau apalagi bisa jadi? Reschedule bisa nggak, Bu? Reschedule maksudnya apa ya? Coba saya di iniin lagi. Kayak jadwal untuk aktivitasnya itu diperbaiki lagi gitu, Bu, untuk langkah selanjutnya. Ini kan masih beberapa persen gitu. Maksudnya Iya. jadi aktivitasnya itu durasinya ditambah. Jadi nggak terlambat ke depannya gitu, Bu. Maksudnya jadi kalau tadi menambah resource ya, menambah SDM itu kita sebutnya kemarin itu apa ya nama 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 PMP-nya. Kalau menurut Project Management Plan itu kita sebut apa kalau nambah resource? Masih ada yang ingat? Kita sebut crashing ya, crashing. Kita sebut crashing. Artinya crashing itu apa sih? Menambah bukan cuma SDM, tapi juga menambah resource. Jadi yang kita sebut resource itu bisa jadi nambah alat, nambah biaya, nambah dan macam-macam pokoknya ya, bukan cuma SDM. Tapi dengan adanya alat baru, ini baru, jadi lebih lebih cepat gitu ya kita berharapnya.
Kemudian kalau tadi yang maksudnya Theodora mungkin ya, maksudnya rescheduling mungkin membuat beberapa kerjaan menjadi paralel. Jadi yang satu belum selesai, yang harusnya serial kita kerjakan langsung gitu ya. Nah itu kita sebut apa namanya? Masih ada yang ingat selain crashing? Bu, yang saya baca yang itu crashing, Bu. Crashing the schedule. Crashing the schedule atau apa selain crashing pilihannya apa? Kalau menambah SDM ya itu kita sebut crashing ya. Kalau membuat kerjaan menjadi paralel kita sebut apa? Ada yang masih ingat selain crashing? Project time management udah sebulan sih ya, udah keburu lebaran jadinya langsung lupa. Ada yang masih ingat? Namanya fast tracking ya. Fast tracking. Fast tracking itu kita buat jadi harusnya kegiatan yang serial kita buat jadi paralel gitu ya. Jadi kerjaan dilakukan secara bersamaan. Cuman ya ada resikonya, masing-masing ada resikonya tentu saja. Bisa jadi kalau nambah SDM banyak yang apa namanya lembur gitu ya, atau kita nambahin nyewa alat lebih banyak itu bisa jadi memang tambah biaya gitu. Tapi kita berusaha supaya itu masih di bawah under budget gitu. Selama masih bisa di bawahnya budget at completion. Kalau behind schedule seperti itu. Jadi ketika behind schedule kita harus tahu nih, berarti harus ada kegiatan fast tracking ataupun crashing yang harus dilakukan kepada proyek supaya dia nggak terlambat